Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Dan sekarang saatnya seperti biasa, agenda tiap hari Jumat kita ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan hari ini kita bersama Ibu Sri Wilujeng Sarjana Sosial, Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kita temanya kesekretariatan supporting sistem pemilu dan pemilihan. Selamat pagi menjelang siang Ibu Sri. Pagi menjelang siang Mas Jamil. Ibu Sri Wilujeng berarti nama Jawa Bu ya? Iya Jawa. Dan Sri Jawa. itu saya teringat kakak saya juga ada namanya Sri, teringat Dewi Padi. Betul. Sri itu Dewi Kesuburan. Amin. Karena nama biasanya harapan dari orang Iya, dan tua. orangnya juga subur ini. Saya mau ke arah situ jadi saya tahu diri. Kalau Ibu Sri Wilujeng sendiri itu artinya apa sih Bu? Kalau Sri itu seperti yang Mas Jamil tadi sampaikan, bisa saja kesuburan, atau seperti Dewi Padi yang mudah-mudahan semakin lama semakin menunduk berisi. Iya. Kemudian Wilujeng itu sama dengan selamat biasanya ya. Sehat, kewarasan seperti itulah. Harapannya seperti itu, amin. Dan alhamdulillah harapan itu nyata Bu ya, doa dari orang tua Bu ya. Namanya kadang ada orang yang kasih nama asal ke Arab-Araban, nanti asal jahanam nanti. Asal luar negeri ya kan, tapi mending yang kita tahu karena nama itu harapan atau doa. Saya kalau ingat Sri itu juga ingat lagunya Didi Kempot. Oh nggih. Yang gimana Bu? Ayo coba. Sri, apa itu bukan Mantos itu? Mantos ya. Tapi Didi Kempot nyanyi itu juga. Kapan kowe bali? Kowe ngora pamit aku. Tapi jangan pamit dulu, kita belum memulai. Oke, siap. Ya oke. Kawan Rasika, sekali lagi kita di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Tadi tentang tema kita kesekretariatan supporting sistem pemilu dan pemilihan. Mungkin bisa dijelaskan Bu dasar hukum ataupun penjelasan apa tentang kesekretariatan, mungkin barangkali ada kawan Rasika yang belum tahu. Terima kasih Mas Jamil. Jadi kawan Rasika, kalau orang melihat KPU itu kan secara menyatu, padahal di situ terdiri dari, kita bahasakan 2 kamar saja. Yang kamar pertama itu berisi komisioner. Komisioner itu berisi 5 orang, 5 orang yang tiap 5 tahun sekali itu berganti. Tiap 5 tahun berganti orang. Tetapi mereka, beliau-beliau yang ada di komisioner ini bisa mendaftar lagi, tetapi hanya punya jangka waktu 2 periode, berarti 10 tahun. 2 kali periode. 2 kali periode lah. Untuk periode yang ini itu berakhir nanti di tahun 2023. Nah, setelah kamar yang 1 komisioner, kamar kedua adalah kami ini di kesekretariatannya. Sekretariat KPU. Tugas kami adalah mensupport apapun yang diputuskan oleh komisioner. Jadi kami juga tidak hanya sekretariat kayak gitu, tapi ada dasar hukumnya. Dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Kemudian yang kedua PKPU nomor 14 tahun 2020 itu tentang fungsi, tugas dan struktur organisasi kami kesekretariatan. Dan yang ketiga, apabila ada pelaksanaan pemilu, kami menggunakan PKPU yang sekarang masih digunakan adalah PKPU nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan pemilu. Mungkin itu. Iya, kalau kesekretariatan itu ada berapa orang Bu, di KPU? Kalau di kami kesekretariatan ini ada 13 orang. 13 orang. Iya. Jadi kesekretariatan itu ada strukturnya, yang itu isinya adalah ASN, PNS. ASN. Kalau sekretariatan itu kan isinya PNS yang memang bekerja di KPU. Dulu kami adalah pegawai negeri yang ditempatkan di kabupaten, tetapi kemudian dipekerjakan di KPU. Kemudian
kami diberikan pilihan untuk memilih apakah kami kembali ke Pemda atau tetap bekerja di KPU. Nggih, tetapi ada syarat dan ketentuan berlaku, nggih. Tetap ada syarat, kami ada namanya ujian kayak gitu, asas kemudian juga ada kami diberikan keleluasaan untuk memilih seperti itu, tetapi tidak hanya memilih saja, tetapi ada tes-tes yang harus kita lalui. Bisa tidak untuk melalui tes-tes tersebut. Dan alhamdulillah sekarang untuk di KPU Kabupaten Pekalongan untuk kesekretariatannya semuanya sudah organik, artinya semuanya sudah pegawai KPU, bukan pegawai Pemda yang dipekerjakan di KPU, tetapi sudah murni pegawai KPU. Oh, sudah murni. Tadinya penempatan, kemudian tinggal milih tapi tetap dites lagi, mau tetap di KPU atau kembali ke Pemda. Ibu kalau sebagai sekretaris di KPU Kabupaten Pekalongan ini udah berapa lama, Bu? Saya pelantikan Desember 2017. Desember 2017. Desember 2017. Berapa tahun ini? Berarti 17, 18, 19, 20, 21, hampir 5 tahun, tapi belum 4 tahun lah, 4 tahun lebih. Itu dulu penempatan atau atas permintaan sendiri saya pengen ke KPU? Dulu penempatan, gitu. Jadi dulu kami di tahun 2023 ini awal-awal, gitu, kami itu seperti diminta untuk membantu komisioner. Untuk membantu komisioner. Kepegawaian kami masih pegawai Pemda, tapi hanya dipekerjakan di KPU seperti itu. Itu ada jangka waktunya berapa tahun atau selama 5 tahun? Enggak ada jangka waktunya. Selama kami belum dimutasi oleh Pemda, kami masih tetap di situ. Kami masih tetap di KPU. Kemudian seiring berjalannya waktu, KPU di RI mungkin lebih tertata, tertata organisasinya. Lah, mulai ada pilihan itu yang tadi saya sampaikan, pegawai-pegawai ada yang bisa pindah ke Pemda, kembali ke Pemda, atau masih tetap di KPU. Jadi pegawai-pegawai di kami alhamdulillah memilih di KPU, tetapi mungkin di daerah lain ada yang kembali ke Pemda. Karena mungkin kalau di Pemda untuk jenjang karirnya lebih terbuka. Karena banyak sekali jabatan mungkin di Pemda Tetapi kalau di KPU kan, kami di KPU Kabupaten itu kalau bicara jabatan struktural itu hanya ada 5 jabatan struktural yang saya sendiri sebagai sekretaris itu di eselon 3. Kemudian di bawahnya itu ada 4 jabatan struktural eselon 4. Eselon 4 itu Kasubag program data dan informasi, kemudian Kasubag keuangan umum dan logistik, kemudian Kasubag teknis dan hubungan masyarakat, kemudian yang terakhir Kasubag hukum dan SDM. Oke, luar biasa nih. Akhirnya kita baru tahu kan kawan Rasika, jadi ternyata di KPU itu ada 2 kamar. Iya, istilahnya begitulah, 2 kamar. Istilahnya, tapi kamarnya banyak. Tapi bukan kamar tidur, tapi ini ada 2 kepengurusan ya. Yang satu dari komisioner, yang satu dari kesekretariatan, yang ada 13, semuanya dari ASN. Betul. Ya, oke kawan Rasika, nanti kita lanjutin lagi, tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Kita masih di Ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan tadi kita udah kulik ya tentang dasar hukum, tentang kesekretariatan dari KPU yang ternyata sudah sekretariatan itu diisi oleh ASN semua dan sudah organik, sudah netep, jadi nggak mungkin balik lagi ke Pemda, aturannya gitu, dan langsung ikut KPU pusat. Jadi udah kita jelaskan, jadi tugasnya kesekretariatan itu supporting dari komisioner. Ya, oke Bu, sekarang kita nanya lagi nih tentang seberapa penting sih peran dari kesekretariatan untuk pemilu dan pemilihan. Matur nuwun Mas Jamil. Jadi tugas kami itu
kalau boleh dikatakan komisioner itu sebagai pemikirnya, kami itu sebagai eksekutornya. Oh, eksekutor, Nggih, pemikir betul. eksekutor. Iya, jadi keputusan apapun kalau tidak dieksekusi kan jelas tidak mungkin bisa berjalan sih. Iya. Ibaratnya seperti itu. Jadi tugas kami itu mengeksekusi apapun keputusan yang dihasilkan oleh komisioner. Di samping itu kami juga membantu tugas-tugas yang dilaksanakan oleh komisioner. Jadi sebetulnya itu saja intinya di situ. Oh, Kalau diibaratkan badan itu mungkin komisioner itu dari kepala kayak gitu ya. Lah kami ini tangan dan kakinya yang kemana-mana yang mengerjakan seperti itu. Kalau diibaratkan seperti itu. Iya. Jadi akhirnya kita tahu ya kawan Rasika, komisioner itu tiap 5 tahun sekali dan bisa menjabat 2 periode. Tapi kalau kesetariatan itu udah penempatan dan sudah pegawai tetap dari KPU dan ke pusat tanggung jawabnya KPU pusat. Betul, Ya jadi tadi tugasnya membantu. Iya, membantu semua apa yang diperlukan oleh komisioner. Apapun yang diperlukan. Iya, yang tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu. Kalau untuk tanggung jawab perihal kesekretariatan itu siapa Bu yang bertanggung jawab? Sekretaris berarti Ibu yang bertanggung jawab. Ya, terus peserta pemilu ada juga enggak Bu pengaruhnya untuk kesekretariatan pemilu nantinya, atau apa yang harus dipersiapkan peserta pemilu itu apa saja? Kalau kami kaitannya dengan mereka kan tidak ini nggih. Kalau peserta pemilu itu kan dari partai nggih. Peserta pemilu itu kan dari parpol. Dari parpol. Yang ngurusnya kan mesti ke sekretariat. Iya, tetapi jadi kalau partai itu sebagai peserta pemilu, kalau kami kan membantu menyiapkan mungkin kalau ketika mau pendaftaran parpol, kami tentu menyiapkan helpdesk dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kami lebih kepada yaitu mensupport apa yang dibutuhkan oleh komisioner untuk pelaksanaan tahapan pemilu. Apa yang lebih kepada itu ya? Iya, lebih kepada itu tadi teknis-teknis sekali kayak gitu. Iya. Kami di situ. Jadi kami karena ranahnya memang di situ, jadi kalau kami kemudian terlalu melampaui kewenangan kami juga tidak diperbolehkan. Jadi kami memang tugasnya hampir di semua pelaksanaan tugas itu kami kata-katanya itu membantu seperti itu. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu, memberikan dukungan teknis administratif, membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan pemilu, membantu mendistribusikan perlengkapan. Ini jiwa sosialnya berarti tinggi Bu ya, membantu. Namanya membantu berarti orang yang lebih. Ya, Bu. Amin. Jadi begitu Mas Jamil. Jadi tugas kami mengeksekusi apapun yang diputuskan oleh KPU, kami ketika sudah masuk tahapan-tahapan, misalkan ketika kita mau mengadakan surat suara itu tugasnya kami. Tugasnya kami yang untuk kami yang melelang, kami yang mengadakan, kemudian kami yang mendistribusikan itu di ranahnya sekretariat. Anggaran-anggaran itu betul. Juga semuanya sekretariat. Sekretariat. Jadi yang mengeksekusi Bu ya, yang membantu apa yang diinginkan, pemikiran dari komisioner, komisioner. Komisioner, saya ingatnya komisi terus Ibu. Di sekretariatan KPU Kabupaten Pekalongan ini Ibu udah berapa tahun tadi? Kalau jadi sekretarisnya saya dari tahun 2017, tetapi saya masuk di KPU dari tahun 2003. Oh, 2003. Awal-awal ketika KPU masih namanya itu masih perwakilan sekretariat. Perwakilan sekretariatnya belum sekretariat tapi masih perwakilan sekretariat dari KPU. 2003. Ini 2002. Saya hitung malah berapa tahun Bu Ibu yang menjalani 2022, kami 2023, kalau sampai di 2023 saja sudah 20 tahun. Jadi 19 tahun. Itu 19 di KPU Kabupaten Pekalongan atau mungkin pindahan dari mana atau? Alhamdulillah di KPU Kabupaten Pekalongan terus. Oh, biasanya juga ada mutasi dari KPU pusat untuk pegawai kesekretariatan bisa. ini? Jadi Mas Jamil, kalau misalkan
yang bekerja ASN-nya yang bekerja di KPU, di sekretariat KPU itu sifatnya nasional, apalagi yang sudah organik nggih. Misalkan maksudnya yang sudah organik itu sudah menjadi pegawai KPU murni. Itu tingkatnya nasional. Kami pernah menerima pindahan dari Banjarnegara. Kemudian teman-teman kami yang tadinya di KPU Kabupaten Pekalongan juga sudah mengajukan mutasi ke ada yang ke Klaten, ada yang ke Jogja, kemudian ada yang ke Semarang seperti itu. Kami juga sempat menerima walaupun belum jadi yang dari Papua. Jadi untuk kesekretariatan ini wilayahnya se-Indonesia. Jadi bisa saja kami mungkin dimutasikan ke mungkin ke KPU mana se-Jawa Tengah. Di Rembang, apa di Jepara, apa di mana bisa saja seperti itu. Seluruh Indonesia. Ya. Jadi biasanya ada yang misalnya nyon sewu. Wah ini prestasinya ini bagus ini misalnya. Ibu Sri prestasinya bagus, nanti bisa di pusat misalnya atau di KPU Jateng gitu. Biasanya untuk jabatan-jabatan kayak gitu itu tetap ada lelang, Pak. Oh, ada lelang. Iya, jadi istilahnya lelang maksudnya dibuka terbuka. Monggo siapa saja yang berminat bisa untuk mendaftarkan. Saya pikir itu. Kayak jabatan ini bagus kinerjanya, otomatis langsung pindah ke provinsi kemudian ada saja ke bisa saja seperti itu bisa dimungkinkan, bisa itu. dimungkinkan kalau memang biasanya kalau lelangnya sudah tidak mungkin tidak ada yang mendaftar dan lain sebagainya, itu bisa saja ditunjuk ini langsung pindah dimutasikan ke posisi tersebut seperti itu. Iya, kalau Ibu kan di sekretariatan KPU sudah 19 tahun. Iya, 19 tahun. Padahal awalnya kan dulu kan penempatan. Setelah penempatan mungkin selama 5 tahun mungkin apakah masih ingin pindah atau tetap di situ? Ibu memilih tetap di tetap di KPU. Apa Bu? Kenapa enggak misalnya pindah? Mungkin untuk refresh atau gimana? Bekerja itu mungkin kan dicari ya juga nyaman Nyaman. Ketika kita merasa sudah nyaman dengan pekerjaan itu, ya lingkungan kerja juga. Betul, lingkungan kerja, teman-teman bekerja dan lain sebagainya. Kok kayaknya udahlah saya di sini saja seperti itu. Mungkin juga kayak saya dan teman-teman itu orang yang senang bekerja di belakang layar itu. Di balik layar, di belakang layar kayak gitu. Supporting tadi ya. Supporting itu orang-orang yang bekerja di balik layar. Jadi kami merasa sudah nyaman di situ dan alhamdulillah kami juga ketika ada tes untuk alih status itu kami diterima di KPU ya alhamdulillah. Mungkin memang rezeki kami juga di situ. Memang harapannya juga udah nyaman di sini, asik teman-teman. Udah aman, nyaman tuh ruangnya cukup AC itu kan seger ya kan. Enggak juga. Ruangannya macam-macam, ada yang AC-nan, ada yang enggak. Tapi yang penting itu kenyamanan Bu ya, dan udah cocok nyaman itu ya betah gitu ya. Tapi dulu sempat juga mungkin ada yang dari kesekretariatan ada yang pengen balik lagi atau pengen pindah luar? Banyak yang dari sekretariat dari KPU kemudian kembali ke Pemda, tentu dengan banyak alasan salah satunya karena jabatan struktural di KPU itu hanya sedikit. Jabatan struktural itu relatif lebih sedikit. Untuk di Kabupaten Pekalongan saja kan hanya 5. Berarti kalau di Jawa Tengah itu hanya 5 kali 35 sudah berapa? Kalau di Pemda kan mungkin jabatan kan banyak Jadi relatif lebih mungkin kalau untuk yang memang gitu untuk pengembangan karir lebih dimungkinkan lagi untuk di Pemda seperti itu. Dan banyak hal ya, tapi karena rata-rata udah merasa betah, nyaman. Iya. Akhirnya di sini aja nih memang asik di belakang layar Ibu ya. Jiwanya kali ya. Oke, di antara tugas sekretariatan itu mungkin apa saja mungkin bisa disampaikan ke kawan Rasika, tapi nanti dulu Bu kita jeda sejenak. Ya, kawan Rasika menarik sekali ya. Ternyata akhirnya kita dari tidak tahu menjadi tahu bulat digoreng dadakan. Seperti kayak gini akhirnya kita tahu ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika.
Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke... Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Kita masih di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Dan tentu bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai, lebih dekat. Dan masih bersama Ibu Sri Wilujeng, Sekretaris dari KPU Kabupaten Pekalongan. Ya, tadi kita sudah perkenalan, akhirnya kita tahu semuanya Bu ya, dari ASN semua, kesekretariatan dan ke KPU Pusat, tugasnya juga membantu komisioner KPU yang jabatannya 5 tahun sekali dan bisa 2 periode. Dan sekarang kesekretariatan itu pegawainya ASN dan tetap terus di situ, nggak memungkinkan untuk pindah lagi karena memang pindahnya tetap di KPU, tetapi pindahnya mungkin di luar daerah. Di luar daerah, atas permintaan sendiri ataupun penempatan. Bisa, seperti itu. Ya, nah sekarang ini Bu, tugas kesekretariatan sendiri mungkin bisa dijelaskan Bu, apa aja Bu, kesehariannya kan? Nggak kan pemilu kan 5 tahun sekali kan, tapi keseharian dan kemudian pas pelaksanaan itu apa saja mungkin bisa dijelaskan ke kawan Rasika. Terima kasih. Jadi untuk kalau tahapan mungkin sudah perso semua bahwa kami membantu semua tahapan dari mungkin penyusunan daftar pemilih, ketika kemudian ada pencalonan, kemudian ada penghitungan dan pemungutan suara, kita terlibat di situ. Tetapi kalau di luar tahapan itu, yang kami kerjakan adalah yang pertama tentu memelihara arsip yang ada di KPU. Arsip data itu di kami kan banyak sekali Ada hasil-hasil penghitungan suara dan sebagainya Kemudian kami juga ada subbak itu namanya subbak program data dan informasi. Itu biasanya dari masyarakat umum itu kalau untuk menginginkan data dan sebagainya itu bisa ke tempat kami. Jadi bisa ke tempat kami. Misalkan mau memperoleh data apa? Data perolehan suara tahun berapa? Kayak gitu. Monggo silakan. Silakan siapapun bagi warga masyarakat yang menginginkan data apapun. Kami datanya terbuka sifatnya. Kami tidak ada data yang kemudian kami kami simpen sendiri kayak gitu itu enggak, Mas. Jadi datanya terbuka, tinggal mengajukan saja ke tempat kami. Di kami ada yang namanya PPID, petugas pelayanan informasi ya Mas Agus ya. Petugas pelayanan informasi. Informasi PPID, informasi dan data. Jadi mohon maaf ini sebelumnya ada penelpon yang masuk. Monggo. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Ya, dengan siapa? Ya, dengan Sandi di Wirodeso ini. Iya, Mas Sandi, apa yang mau ditanyakan kepada Ibu Sri Wilujeng, Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan? Silakan Mas Sandi. Oke Mas, aku kan sering lihat podcast KPU di YouTube dan lain-lain ya Mas. Ini yang sering aku lihat orang yang sering muncul ini komisioner dan lain-lain. Sesekali gitu pingin lihat orang yang ada di balik layar kayak Bu Sri ini sering muncul gitu, jangan komisioner mulu yang muncul gitu Mas. Ada lagi? Udah cukup. Iya, oke, terima kasih. Iya, tadi seperti apa yang dikatakan Ibu Sri Wilujeng, senang bekerja di balik layar, tapi kan orang yang senang dengan KPU kan kepengen juga melihat. Ini gimana Bu? Terima kasih Mas Sandi. Mas Sandi. Boleh. Jadi karena kami itu sebetulnya lebih ke supporting system, memang kami itu pekerjaannya membantu. Tetapi kalau memang dibutuhkan, kami juga dapat mengikuti atau melaksanakan yang kegiatan-kegiatan seperti ini, berpalekat seperti ini. Sebetulnya pokok pekerjaan kami itu yang seperti sudah saya sampaikan tadi, kami hanya mensupport apa yang dilaksanakan oleh komisioner. Jadi kalau kami
terlalu itu mungkin malah melampaui batas kewenangan kami sebetulnya seperti itu, tetapi tidak jadi apa, mungkin nanti ada materi-materi tertentu yang memang bisa bisa dibawakan oleh kami yang dari sekretariat. Mungkin nanti bisa kita coba komunikasikan lagi nggih dengan Rasika, mungkin materi-materi apa yang dapat dibawakan oleh kami yang ada di sekretariat ini. Mungkin itu, Mas Jamil. Iya, jadi sesekali tampil karena biar pada tahu semuanya. Ini komisionaris, ini kerja sekretariatan. Oke, siap. Seperti film itu kan sutradara di belakang layang, tapi kan kepengen tahu ini sutradaranya. Sutradara film Indonesia itu siapa aja sih? Saya lupa. Pokoknya kadang juga ada siapa? Hanung Bramantyo ya. Hanung Bramantyo. Orang kan juga kepengen tahu kerjanya kayak apa, enggak cuma artis-artisnya saja boleh. Komisionaris kan ibaratnya artis-artisnya Bu ya. Yang belakang layar, krunya kerja di balik layar itu ya. Sebetulnya kan pekerjaannya kan sama, Mas. Maksudnya ketika seperti Bu Isyah ya tentang pengelolaan pemilih kayak gitu ya. Kami di belakangnya juga yang membantu itu Subak program data dan informasi, itu ya pekerjaannya ya sama, membantu Bu Isyah, membantu divisi untuk mensukseskan itu tentang pemilih berkelanjutan tersebut. Jadi ya nanti kalaupun ditanya ya materinya ya sebetulnya sama saja, tapi mungkin akan ini ya suatu saat kita mungkin harus melihat sisi lain ya, lain yang tidak serius-serius banget seperti itu. Kami yang dari sekretariatan deh boleh yang maju-maju seperti itu. Iya, atau bareng itu kan juga lebih asik ya. Terima kasih Mas Sandi. Halo? Sudah putus. Tadi tanya langsung selesai ya. Saya yang lupa berarti Bu ya. Saya kalau pulang rumah aja harus pakai Google Map Bu. Kadang lupa. Ya tadi tugasan tahapan mesti tetap ketika pelaksanaan pemilu atau pemilihan umum itu kan tetap ada yang membantu, mungkin badan ad hoc atau apa. Oh iya, nggih. Jadi tadi perlu kami sampaikan, kadang ada pertanyaan, kalau tidak pemilu itu terus ngapain sih kayak gitu, iya. Kalau kami di sekretariat kan sebetulnya hampir sama dengan kantor-kantor yang lain. Kita juga ada yang untuk mengelola keuangannya, kita juga ada yang mengelola kepegawaiannya, laporan-laporan seperti itu kan tetap harus kita sampaikan. Ada permintaan data dari mana, kemudian tadi yang sudah saya sampaikan ada permintaan data di masyarakat dan sebagainya, kemudian ada juga yang untuk melakukan sosialisasi. Itu kan ada terus walaupun tidak ada tahapan seperti itu. Jadi jangan dikira komisi KPU itu ketika tidak ada tahapan terus tidak ada pekerjaan, tentu tidak seperti itu. Ya, kesekretariatan, sekretariatan itu identik dengan wanita ya Bu ya. Itu apakah pekerjaannya wanita semua di sekretariatan itu Bu? Justru kalau kami di KPU itu di Jawa Tengah itu dari 35 kabupaten kota itu yang perempuan itu hanya 3 Pak. Tuh. Sekretaris yang soalnya bayangannya itu kalau sekretaris mesti cewek, terus badannya kayak gitu ya Pak. Yang ngomong Ibu sendiri loh ya. Terus kok kayak gini? Kok jauh dari harapan ya? Iya gimana itu? Jadi itu tentu tidak. Jabatan sekretaris itu tidak melihat gender kalau di KPU seperti itu, tidak melihat laki-laki atau perempuan. Tapi sekretaris cowok kan nggak ada, sekretaris kan res itu berarti kayak wanita. Kalau cowok namanya apa Pak? Sekretariat. Beda tuh kantornya Bu ya. Ada juga Bu ya. Banyak. Jadi kami di Jawa Tengah itu hanya ada tiga orang. Jadi ada 3 orang. Saya di Kabupaten Pekalongan, kemudian yang kedua di Kabupaten Grobogan, yang ketiga di Kota Magelang itu yang sekretaris yang perempuan. Selebihnya adalah laki-laki. Kalau di sekretariatan itu mesin ketik masih dipakai atau masih ada nggak sih Bu? Kalau masih ada masih. Jadi itu kami masukkan di kami punya namanya Rumah Pintar Pemilu, Pojok Pintar Pemilu itu ada. Jadi sebagai salah satu yang pernah membantu kita dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Itu ada, tetap ada kita mesin ketik kayak gitu. Tapi sudah tidak kita gunakan. Jadi tidak digunakan lagi. Jadi tidak ceklak seperti dulu di perkantoran, tidak seperti itu. Namanya sekarang sudah kemajuan, apa-apa sudah digital dan sebagainya, sudah tidak digunakan. Tetapi
masih tetap kita tempatkan. Jadi karena bagaimanapun juga mesin ketik pernah membantu kita dalam penyelenggaraan pemilihan. Iya, memang mesin ketik dulu luar biasa. Saya sempat ngalamin. Sempat ngalamin. Pakai satu jari, belum kalau yang apa kan 5 jari, tak jatuh. Kadang satu jari, nggak 2 jari. 11 jari malah. 11 jari. Iya tuh. Kadang bunyi sendiri nggak sih Bu mesin ketiknya Bu? Kan kayak barang langka museum itu kan kadang itu Bu ya. Tadi yang membantu kesekretariatan ketika pada pas pelaksanaan kan katanya tadi sekretariatan di KPU Kabupaten Pekalongan itu cuma ada 13. Iya. Memang itu harus 13 maksimalnya atau harusnya berapa? Tiap KPU itu beda-beda atau gimana? Tiap KPU Kabupaten itu ada 14. Jadi kita masih ada 01 nggih. Kita masih ada 01 untuk ASN-nya. Oh iya. Nggih masih ada untuk jadi monggo mungkin yang mau mutasi ke KPU Kabupaten Pekalongan masih bisa dipersilahkan. Ya, tetapi mutasi itu tetap kewenangan dari KPU RI yang memutasi itu. Jadi bukan sana pengen mutasi ya udah tak terima kayak gitu tuh enggak. Berarti dari pegawai Pemda Kabupaten Pekalongan sudah enggak bisa. Sudah enggak bisa. Jadi sesama KPU. Sesama KPU aja. Bisa saja dari KPU mungkin daerah Sumatera yang pengen mutasi ke Kabupaten Pekalongan kayak gitu. Tapi kalau dari Pemda sudah tidak bisa. Saya kira satu ini Pemda nih minta tambahan satu lagi. Enggak bisa, sudah enggak bisa. Ya, tadi tugas pelaksanaan tahapan pemilu ini karena ada yang membantu otomatis 13 terus untuk berapa kecamatan dan desa itu kan mesti ada badan ad hoc yang membantu kerja dari kesekretariatan KPU. Jadi kalau pada pelaksanaan KPU itu kan ada dibentuk PPK dan PPS nggih. PPK itu di tingkat kecamatan, panitia pemilihan kecamatan, di tingkat kecamatan, jumlahnya 5 orang. Kemudian di tingkat desa namanya PPS, panitia pemungutan suara yang berjumlah 3 orang. Itu diambil dari tokoh masyarakat yang ada di situ, tentu dengan pendaftaran dan sebagainya, seleksi dan sebagainya. Yang PPS 3 orang. 3 orang itu dari tokoh masyarakat di situ. Kalau yang kecamatan 5 orang. Tokoh masyarakat atau ASN juga? Enggak, jadi nanti setelah ada PPK lah, untuk membantu tugas PPK itu ada dari sekretariatan itu. Sekretariat di PPK juga sekretariat di PPS. Sekretariat di PPK itu siapa? Adalah ASN. ASN yang telah memenuhi syarat. ASN yang telah memenuhi syarat. Jadi terbentuknya PPK, kemudian setelah PPK terbentuk, PPK itu mencalonkan 3 orang ASN kepada Bupati melalui kami KPU untuk satu ditetapkan sebagai sekretaris. Satu ditetapkan sebagai sekretaris. Kayak gitu. Jadi tetap ada syarat dan ketentuannya. Ini kalau untuk ini syaratnya tentu tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, independen dan tidak berpihak, sehat jasmani dan rohani, ya, seperti itu. Kemudian untuk PPS juga seperti itu. Untuk PPS di desa itu juga ada kesekretariatannya, ya, ada kesekretariatannya dari pegawai yang ada di desa setempat, dari pegawai-pegawai yang ada di desa atau di kelurahan setempat. Jadi tidak bisa misalkan dia pegawai kecamatan di Paninggaran menjadi sekretariat PPK di kecamatan Kajen kayak gitu tidak bisa. Jadi bisa. Kalau pegawai atau ASN di kecamatan Paninggaran ya jadinya sekretariat PPK di kecamatan Paninggaran juga. Oke, ya luar biasa ya kawan Rasika. Akhirnya kita tahu siapa yang bekerja di balik belakang layar. Ternyata kesekretariatan dari KPU Kabupaten Pekalongan yang merupakan eksekutor dari apa yang diminta. Iya, apa yang diputuskan. Yang diputuskan oleh komisioner. Iya, KPU. Oke, terima kasih sebelumnya Bu. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan ke kawan Rasika, silahkan. Jadi teman-teman terima kasih sampai sejauh ini kami tetap berharap bahwa kesekretariatan dan komisioner akan tetap terjalin hubungan yang baik sehingga ke depan ketika pelaksanaan tahapan maupun ketika non tahapan akan berjalan dengan lancar, amin. Amin. baik dan juga
ketika sudah memasuki tahapan untuk PPK, PPS dan sekretariat PPK dan PPS dapat terjalin hubungan yang baik juga. Jadi pelaksanaan pemilu maupun pemilihan nanti serentak di 2024 dapat berjalan dengan lancar. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi sami-sami. Ibu Sri Wilujeng, Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan. Sehat selalu, selamat kembali bertugas. Salam buat teman-teman di KPU. Ya, kawan Rasika, tadi ngobrol asik di Rasika bersama KPU Kabupaten Pekalongan berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat tiap hari Jumat. Dan kita akhiri, tapi nanti kita masih ketemu lagi di ngobrol asik di Rasika.